جائحة كوفيد-19 تحديا غير مسبوق وتهديدا للإنسانية جمعاء على الأصعدة كافة وفي غياب لقاح أو علاج. Wasit Nasrullah Kabirov yang dinilai merugikan timnas U23 di laga Indonesia lawan Qatar. Mulai dari keputusannya memberikan penalti untuk Qatar hingga kartu merah. Ada 4 keputusan wasit Nasrullah Kabirov yang dinilai merugikan timnas U23 di laga Indonesia lawan Qatar. Mulai dari keputusan Ada 4 keputusan wasit Nasrullah Kabirov yang dinilai merugikan timnas U23 di laga Indonesia lawan Qatar. Mulai dari keputusannya memberikan penalti untuk Qatar hingga kartu merah untuk Ivar Jenner pada menit ke-46. Wasit menilai Ivar menginjak lutut bek Qatar. Pengamat sepak bola Justin Laksana menilai keputusan wasit memberikan penalti untuk Qatar tidak tepat. Halo guys, assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. So, pada kalian yang menonton video ini, untuk kali ini topik yang agak sedikit hangat ya. Ini berkaitan dengan kelakuan wasit yang telah mengendalikan perlawanan antara pasukan timnas Indonesia menentang Qatar baru-baru ini. Yang mana wasit tersebut telah disoroti dan telah diprotes ramai pihak ya. Karena apa yang dia lakukan terhadap timnas Indonesia sangatlah tidak adil. Karena dalam perlawanan tersebut dia seolah-olah memihak pada tim Qatar pada perlawanan Piala Asia U23 ini. Timnas Indonesia dalam satu grup ya bersama dengan Qatar. Jadi ini adalah perlawanan perdana timnas Indonesia, tetapi awal-awal perlawanan telah dicurangi oleh wasit yang menjaga ataupun yang mengendalikan perlawanan tersebut. Jadi ada lagi berita yang terbaru ya guys, yang ini berkaitan juga dengan protes daripada manajer tim Under-23 Indonesia, yaitu Endri Irwan, yang mana beliau telah rasmi ya melayangkan protes ke Federasi Sepak Bola Asia ya, yaitu AFC. Jadi ini adalah terkait dengan kepimpinan wasit yang telah mencurangi pasukan timnas Indonesia ketika perlawanan antara timnas Indonesia dengan Qatar baru-baru ini. Jadi ramailah orang kecewa atas tindakan dan juga kelakuan serta kepimpinan wasit tersebut ya. Dan banyak yang memberikan keputusan-keputusan yang merugikan untuk Indonesia. Inilah wasit yang bernama Nasrullah guys. Jadi apa yang saya dapati di sini bukan sekadar mendapat protes daripada pelbagai sudut dan juga mendapat surat daripada manajer tim Under-23 yaitu Endri Irwan. Di sini Raja Qatar mengaku malu ya, yang mana Qatar Under-23 nih menang curang atas timnas. Inilah sikap berkelas yang Qatar buat ya, yang mana dia telah melihat juga bagaimana kelakuan wasit ketika perlawanan antara timnas Indonesia dengan Qatar. Nah, jadi apapun guys, kita lihat dulu bagaimana sikap berkelas Raja Qatar ini, yang mana dia mengaku malu katanya di sini, yang mana Qatar Under-23 menang curang atas timnas. Jadi seperti apakah pernyataan Raja Qatar ini terhadap apa yang telah berlaku pada perlawanan pasukan timnas Indonesia menentang Qatar? Langsung kita saksikan klip video ini guys bersama-sama. Jom. تمثل جائحة كوفيد-19 تحديا غير مسبوق وتهديدا للإنسانية. Nah, media-media ternama memberitakan tim. Media benar-benar di luar dugaan. Raja Qatar Tamim bin Hamad Al Thani terang-terangan mengaku malu mendengar timnas kebanggaannya yang bertindak sebagai tuan rumah menang dengan cara curang saat melawan Indonesia. Bahkan orang nomor 1 di negeri kaya tersebut sampai bicara begini. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Salah orang lah guys, Qatar apabila memperlakukan kecurangan itu. Dia tidak tahukah penonton ataupun fans timnas Indonesia nih ada di mana-mana, dan memang mereka nih betul-betul meminati ya timnas Indonesia. Mereka betul-betul fanatik terhadap pasukan timnas Indonesia. Jadi dengan kesalahan-kesalahan seumpama ini amat mudah lah
dikesan oleh ultras-ultras ataupun peminat-peminat sepak bola Indonesia, guys. Apapun kita dengar dulu bagaimana Raja Qatar ini punya pernyataan. Jom. Saya memang tidak menonton pertandingan itu secara langsung, tapi saya malu banyak media-media ternama yang memberitakan tim kami menang secara tidak fair atas Indonesia, kata Raja Tamim. Raja Perlu Tamim. kalian ingat, kejujuran dan sikap fair play harus dijunjung tinggi. Saya benar-benar malu membaca berita miring ini, imbuhnya. Saya benar-benar kecewa atas apa yang kalian tunjukkan, tegasnya. Sebelumnya, media ternama Arab Al-Sharq turut menyoroti kemenangan haram Qatar U23 atas Indonesia. Media Arab, guys. Salah satu yang paling menjadi sorotan tentunya perilaku buruk wasit Nasrullah Kabirov yang dengan mudah mengeluarkan kartu merah untuk pemain Indonesia tapi enggan memberikan hukuman kepada pemain Qatar. Al-Sharq menuding wasit asal Tajikistan tersebut telak disobok oleh pihak tuan rumah. Kemenangan Qatar atas Indonesia di Piala Asia U23 wajar menuai kontroversi, tulis Al-Sharq. Kami melihat wasit sepertinya sudah mendapatkan hadiah dari tuan rumah, imbuh media tersebut. Sementara itu AFC dalam rilis resminya seusai pertandingan menuliskan bahwa Qatar U23 layak menang atas timnas Indonesia U23. Qatar U23 tampil apik hingga menang 2-0 melawan Indonesia di laga pembuka Piala Asia U23, tulis AFC dikutip Selasa dalam kurung 16 April 2024. Skuad Indonesia U23 sebenarnya memberikan perlawanan berarti ke tim lawan. Namun Indonesia kehilangan konsentrasi setelah pemainnya mulai melakukan kesalahan dari pelanggaran Rizky Ridho di kotak penalti hingga kartu merah Ivar Jenar. Itu yang tidak boleh terima. AFC. Namun pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap bersikap positif meski kalah. Ia lebih menyoroti kemampuan timnya untuk bangkit di pertandingan berikutnya. Saya akan mengatakan kepada para pemain saya bahwa hari ini mereka tampil sangat baik di lapangan dan kami tidak boleh kehilangan kepercayaan diri, kata Shin. Mereka melakukan apa yang mereka bisa dan kami memerlukan pemulihan yang baik untuk pulih kembali, imbuhnya. Menurutnya sepak bola Indonesia semakin berkembang. Skuad Garuda tidak menyerah meski hanya tersisa 9 orang di lapangan. Setuju tidak, guys? Jadi nampaknya di sini bukan saja media-media sekitar yang ada di Asia Tenggara nih ya yang menyoroti kekalahan yang telah diberikan oleh Qatar ya terhadap Indonesia. Malah banyak juga media-media asing yang menyoroti hal seumpama ini ya. Jadi setelah dihantar ya surat protes terhadap Federasi Sepak Bola AFC ya, ini sebenarnya tidak mengubah keputusan hasil pertandingan, tetapi paling kurang pun mereka akan sadar bahwa tidaklah boleh memperlakukan tim-tim yang akan bertanding seumpama itu kan. Biarlah adil dalam memberi keputusan. Lagipun dalam pertandingan ini adalah pertandingan yang tidak masuk dalam kalender FIFA. Jadi ini untuk menambahkan jam terbang pemain-pemain dan menimba pengalaman. Tetapi kalau awal-awal diperlakukan seumpama itu, maka semangat pemain-pemain mungkin akan terkesan juga. Jadi itulah yang saya tengok. Sebenarnya bukan kita mencari alasan di atas kekalahan ini, tetapi biarlah dengan cara yang betul dan juga kita dapat memberi satu pandangan agar perkara-perkara seumpama ini tidak lagi berlaku selepas ini. Kerana inilah bagaimana cara untuk memartabatkan sepak bola ya. Tidak boleh lagi memperlakukan seumpama ini kerana ini akan menjadikan image sepak bola itu orang lihat semakin hari semakin tidak ada peminatnya kerana hal-hal seumpama inilah. Jadi apa yang saya lihat tentang aksi dan juga penampilan timnas Indonesia ketika menentang Qatar baru-baru ini, mereka sungguh pun bermain dalam 9 orang tetapi mereka bersemangat betul-betul guys. Mereka mempertahankan sistem pertahanan mereka sehingga minit-minit akhir barulah dapat dibolosi oleh timnas Qatar ketika itu. Itu pun setelah wasit berlaku curang ya, melihat pada kekuatan timnas Indonesia ketika itu, kemungkinan wasit melihat di situ Indonesia boleh menembusi pertahanan Qatar, tetapi dia mengambil dia punya kuasa ya
kuasa vetonya untuk menjadikan satu punca agar timnas Qatar mendapat peluang-peluang yang lebih banyak lagi berbanding dengan timnas Indonesia. Nah, jadi inilah satu perkara yang masih lagi disoroti oleh banyak media, bukan sejak media sekitar Asia Tenggara, tetapi media Eropa pun menyoroti hal yang berlaku terhadap Indonesia. Mereka salah memperlakukan timnas Indonesia begitu karena mereka lupa timnas Indonesia nih ada di mana-mana dia punya ultras ataupun dia punya fans di mana-mana di serata dunia. Dan penggemar sepak bola timnas Indonesia ini 78% daripada jumlah penduduk yang 300 juta jiwa itu, 78% adalah penggemar sepak bola. Jadi inilah perkara yang perlu kita perhatikan daripada masa ke semasa ya, atas perlakuan wasit seumpama ini. Sekiranya terus berlaku sikap yang dilakukan seumpama ini, ya pastinya Qatar ataupun tuan rumah itulah yang menang. Jadi apa gunanya mengadakan perlawanan tetapi telah dibatasi oleh sikap dan juga kuasa mereka untuk memenangkan siapa yang mereka inginkan. Jadi guys, apapun bagaimana pandangan kalian tentang perkara ini, bagaimana kalian rasa, adakah wasit ini perlu mendapat hukuman yang setimpalnya ataupun digantung ataupun tukar wasit ya? Jadi itulah yang berlaku sepanjang perlawanan perdana yang dimulai dengan pasukan timnas Indonesia menentang Qatar baru-baru ini. Jadi itu saja untuk kali ini. Semoga perkara seumpama ini tidak akan berlaku lagi selepas ini, dan semoga pasukan timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dapat bermain dengan baik. Sungguh pun 2 orang pemain tidak dapat bermain selepas ini karena diberikan kartu merah, tetapi saya yakin dan percaya timnas Indonesia masih ramai lagi pemain-pemain yang berkelas ya, berkelas grade A, karena ramai pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ini yang berketurunan, yang gabung dengan timnas Indonesia, yang memperjuangkan merah putih. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.